Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bersyukurlah atas kebaikan-Nya di dalam kehidupanku. Rahmat-Nya, kasih setia selalu ada di dalam kehidupanku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh. Yesuslah harapan satu-satunya dalam hidup kita.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur di minggu sore ini kami boleh bersama-sama bersekutu secara virtual melalui YouTube ini. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau tolong setiap kami ya Bapa. Kami membuka hati, pikiran kami untuk sungguh-sungguh kami mau belajar firman Tuhan. Diajar oleh firman Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai true saving faith, ya, true saving faith, iman yang sejati. Nah, selama kehidupan kita menjadi orang Kristen, pernah nggak kita bertanya di dalam hati kita, saya ini memiliki iman sejati atau belum ya? Ya, pernah nggak kita bertanya seperti itu? Saya ini punya iman sejati atau iman bohong-bohongan gitu ya? Nah, kita akan belajar hari ini ya, seperti apa atau tanda-tanda bagaimana ya tanda-tanda orang yang memiliki iman yang sejati. Nah, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu ya beberapa hal mengenai sesuatu hal ya yang belum tentu hal itu membuktikan kita memiliki iman sejati. Ya.
Mungkin selama ini kita berpikir bahwa dengan kita memiliki ini misalnya gitu atau melakukan itu, kita yakin bahwa kita memiliki iman sejati. Belum tentu. Ya, kita hari ini belajar dulu ya. Sebelum tanda-tanda iman sejati itu seperti apa, kita akan belajar dulu beberapa hal yang belum tentu membuktikan itu memiliki iman sejati. Ya, yang pertama, memiliki kehidupan moral yang baik. Ya, seseorang yang memiliki kehidupan moral yang baik belum tentu dia memiliki iman yang sejati. Ya, tapi ya orang yang memiliki iman sejati pasti ya memiliki kehidupan moral yang baik tentunya ya. Tapi orang-orang yang terlihat sepertinya baik gitu ya, memiliki moral yang baik itu belum tentu dia memiliki iman yang sejati. Contoh misalnya orang Farisi, kan, kalau di Alkitab ya, orang Farisi itu dia itu levelnya tuh tinggi gitu ya, di atas, berbeda dengan orang-orang biasa. Jadi mereka itu orang-orang Farisi, ahli Taurat gitu ya, mereka itu levelnya tinggi, mereka itu yang mengajarkan Taurat begitu ya. Jadi kehidupan mereka itu di atas tingkat lebih tinggi daripada orang biasa. Ya, tentu mereka secara kasat mata gitu ya memiliki kehidupan moral yang baik ya. Mereka selalu beribadah, selalu bersedekah ya, selalu berdoa seperti itu ya. Dilihat orang itu, memiliki moral yang baik ya. Tapi kita lihat ya, ketika Nikodemus ya di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 ya. Nikodemus ujuk-ujuk begitu ya, tiba-tiba malam-malam datang menemui Tuhan Yesus ya. Nikodemus itu bukan orang sembarangan ya. Dia seorang pemimpin agama Yahudi ya. Tentu dia memiliki kehidupan moral yang terlihat baik. Tapi kita lihat ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, lihat di situ apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi ya, seorang yang tahu nilai-nilai kebaikan, seorang yang mengajar Taurat ya. Tuhan Yesus berkata begini kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Artinya, seorang yang selevel Nikodemus pun Tuhan bilang, kau harus dilahirkan kembali. Ya, jadi kehidupan moralmu itu tidak menunjukkan bahwa engkau itu seorang memiliki iman yang sejati. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, mengetahui tentang kebenaran. Hah? Kok bisa? Jadi mengetahui kebenaran itu belum tentu seseorang itu memiliki iman yang sejati. Ya. Di dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 ya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, kalau kita lihat ada orang ya yang dulu aktif melayani misalnya, ada hamba Tuhan, tiba-tiba mualaf, bisa begitu ya. Jadi selevel hamba Tuhan pun belum tentu dia memiliki iman yang sejati, true saving faith. Ya, kan selevel hamba Tuhan pun ya memiliki pengetahuan ya, pengetahuan akan kebenaran. Jadi memiliki pengetahuan akan kebenaran itu belum tentu seorang itu memiliki true saving faith dalam kehidupannya. Ya, dia hanya mengecap, kalau di dalam tulisan Ibrani 6 yang tadi yang saya baca ya, dia hanya mengecap doang, nyicip. Ya, dia nyicip. Ya. Jadi orang yang belum memiliki iman sejati itu, dia tuh hanya nyicip doang. Tapi orang yang memiliki iman sejati, dalam 1 Korintus dikatakan begini ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu roh. Dan kita semua diberi minum. Ya, diberi minum dari satu roh.
Ya, jadi orang yang belum memiliki iman sejati itu hanya nyicip doang, ya. Pernah di gereja, pernah melayani, ya, tapi dia cuma nyicip doang. Tapi bagi anak Tuhan sejati, dia minum dalam dari satu roh, begitu ya. Nah, ini yang kedua ya. Selanjutnya, orang yang saleh, yang tampaknya religius gitu ya, yang terlibat dalam urusan agama, belum tentu dia memiliki iman sejati ya. Belum tentu ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 versi terjemahan sederhana ya, saya bacakan. Memang di depan orang mereka berlagak saleh, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah ataupun diubahkan oleh kuasanya. Jauhilah dirimu dari orang-orang seperti ini. Ya, jadi orang yang berjubahkan kesalehan gitu ya, yang terlibat dalam urusan agama setiap hari, belum tentu orang itu memiliki true saving faith dalam hidupnya ya. Belum tentu. Ya. Jadi dia mungkin melakukan itu untuk keuntungan dirinya sendiri, untuk kesombongan dirinya sendiri, bisa jadi ya, untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, ini orangnya belum tentu memiliki true saving faith. Bahkan selanjutnya, orang yang aktif melayani. Wow, ya, seru sekali ya. Orang yang aktif melayani pun belum tentu orang itu memiliki true saving faith. Waduh ya, kita mulai agak, gimana nih ya. Jadi kita harus belajar ya di sini ya. Orang yang aktif melayani belum tentu ya memiliki iman yang sejati. Buktinya apa? Ya, Pak Saulus sebelum jadi Paulus ya. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 5 dan sebelumnya ya, dikatakan ya di Kisah Rasul 9 ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lihat, Saulus, seorang yang aktif melayani, seorang yang berkobar-kobar melayani Tuhan, begitu ya. Dan dia melihat, wah ini ada sekte, ada aliran sesat nih, orang Kristen begitu ya. Dia dengan semangat membela Tuhannya, dia melayani Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Dia penjarakan orang Kristen, dia mungkin bunuh orang Kristen ya kan. Dia aniaya orang Kristen. Sampai suatu hari ketika dia berkobar-kobar bersemangat melayani Tuhan, dia mau pergi ke Damaskus untuk apa? Untuk mencari orang-orang Kristen yang kabur dari Yerusalem ya. Pergi ke Damaskus untuk menganiaya mereka. Di situ dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Lihat ya, selevel Saulus pun ya yang sudah aktif melayani, dia berkata, siapakah engkau? Dia tidak kenal Tuhan. Dia belum memiliki iman sejati sampai dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Baru di situ dia memiliki iman sejati. Ya. Nah, selanjutnya orang yang takut atau gemetar. Ini takut gemetar ini bukan karena sakit ya. Tapi pernah nggak kita waktu dengar khotbah misalnya, khotbahnya ini bikin kita takut. Aduh, aku takut gitu ya. Mungkin bicara tentang neraka, begitu ya, bicara tentang penghakiman. Wah, aduh takut ya. Aduh takut ya. Takut atau gemetar belum tentu orang itu memiliki iman sejati. Takut, gemetar dengar firman, wah takut begitu, belum tentu orang itu memiliki iman yang sejati. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 24 ayat 25 ya. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang ya, Paulus berbicara nih kepada siapa? Felix penguasa ya. Waktu itu Paulus sedang diperhadapkan ya dalam sebuah pengadilan di hadapan Felix ya. Ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix jadi takut. Felix menjadi takut. Apakah dia bertobat? Dia bilang begini dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Felix takut dengar khotbahnya Paulus. Ya. Apalagi dikatakan di situ ada penghakiman yang akan datang, ya.
Felix jadi takut. Dia gemetar mendengar firman Tuhan. Tapi kita lihat, apakah dia berubah? Apakah dia percaya Tuhan? No, tidak ya. Dia bilang, cukuplah Paulus ya. Stop, jangan ngomong lagi. Jangan khotbah lagi, diem ya. Nanti kalau ada kesempatan yang baik, aku akan menyuruh manggil engkau lagi dengar khotbah. Nyari kesempatan yang baik ya. Itulah kesempatan yang baik harusnya. Kesempatan yang baik, dengar baik-baik, bertobat ya, tapi enggak. Dia tidak. Dibilang stop Paulus, diam. Aku takut. Dia takut ya, tapi dibilang stop. Nah, nanti aja deh. Kapan-kapan aja, nanti gue panggil lagi lu deh, gitu ya. Jadi gemeter atau takut itu tidak menandakan atau membuktikan seseorang itu memiliki iman yang sejati. Ya, seperti Felix ini ya. Lalu merasa yakin. Aku yakin bahwa aku pasti masuk surga. Merasa yakin itu juga belum tentu orang itu memiliki iman sejati. Ya. Merasa yakin belum tentu dia memiliki iman sejati. Ada orang yang yakin gitu ya. Yakin, kenapa kamu yakin? Ya karena aku orang Kristen. Oh gitu ya. Ya aku yakin aku masuk surga karena aku orang Kristen. Belum tentu. Ya, belum tentu ya. Orang yang cuma yakin-yakin itu tidak membuktikan apa-apa. Orang itu harus menunjukkan buah roh di dalam kehidupannya. Jadi bukan cuma yakin-yakin di mulut doang, tapi dia harus menunjukkan buah roh. Ya, Galatia 5. Buah roh, ya. Salah satunya itu penguasaan diri. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan nih, ya? Apakah kita menunjukkan buah roh, memiliki buah roh dalam kehidupan kita? Bagaimana ketika kita menjalani kehidupan setiap hari, ya? Apakah kita memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita? Apakah dikit-dikit kita marah, dikit-dikit kita tabok orang, kita pukul orang, dikit-dikit kita menyimpan dendam, ya? Kita mau balas orang itu, ya? Ingat, orang yang memiliki iman sejati, ya, orang yang memiliki iman sejati dia akan menunjukkan buah rohnya. Jadi bukan cuma yakin doang, yakin masuk surga, yakin gitu ya. Orang di luar Kristus juga yakin mereka masuk surga, ya. Nah, memberi diri dibaptis. Dibaptis itu belum tentu orang itu memiliki iman yang sejati. Ya, dibaptis, ada orang yang dibaptis karena ya terpaksa, ya karena mau menikah misalnya, begitu ya. Dia cuma ngaku-ngaku dong, tapi sebenarnya dia belum sungguh-sungguh memiliki iman sejati. Ya, ada orang yang dibaptis, terus beberapa tahun kemudian baru dia bertobat tuh, padahal sudah dibaptis. Ada tuh yang seperti itu. Jadi memberi diri dibaptis belum tentu orang itu memiliki iman yang sejati. Ya. Nah, itu hal-hal yang belum tentu ya memiliki iman sejati, ya, hal-hal yang tadi sudah kita dengar bersama. Nah, sekarang hal-hal yang membuktikan iman yang sejati, true saving faith. Ini ya, penting ya. Perhatikan baik-baik di sini. Orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati dibuktikan dengan yang pertama, cinta Tuhan. Nah, ya, cinta Tuhan. Cinta Tuhan itu seperti apa sih? Ya, ada orang yang aku mengasihi Engkau Yesus, oke, ya. Tapi apakah dia sungguh-sungguh cinta Tuhan? Ya, bukan hanya dengan mulut saja. Kita lihat di sini. Cinta Tuhan itu seperti apa? Yohanes 14 ayat 23, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami, ya kata Tuhan Yesus, aku dan Bapakku akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lihat ya, orang yang cinta Tuhan itu bukan cuma sekedar nyanyi, ya,
bukan sekedar di mulut, tapi lihat di sini. Dia menuruti firman. Dia memiliki rasa lapar dan haus akan firman. Dia selalu ingin bersekutu bersama belajar firman. Dia ingin selalu menyelidiki firman Tuhan. Dia ingin selalu mendasarkan hidupnya kepada kebenaran firman. Kalau dia tidak menghidupi firman, dia merasa hidupnya itu hambar, hampa. Lihat ini ya, kita lihat ya. Orang yang cinta Tuhan adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Yang pertama, saya kasih Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh hidup kita menuruti firman? Ya. Dengan hidupnya itu terus lapar dan haus akan firman. Belajar menyelidiki firman Tuhan. Selalu senang bersekutu dengan anak-anak Tuhan yang lain ketika belajar firman. Untuk belajar firman. Ada nggak itu di dalam hati kita? Coba kita koreksi. Ya. Koreksi diri kita. Yang pertama. Yang kedua, bertobat dari dosa. Bertobat dari dosa. Ya. Bertobat sungguh-sungguh. Ya. Bertobat dengan pertobatan yang sejati. Meninggalkan segala kehidupan yang lama, terus dia fight dengan manusia lamanya. Dia terus berusaha untuk tidak memberikan makanan kepada manusia lamanya, kedagingan. Ya, dia sungguh-sungguh bertobat, dan di situ ada pergulatan yang luar biasa setiap hari di dalam kehidupannya. Ya, bertobat dari dosa. Ini yang kedua. Ya, ada sebuah pertobatan yang sejati dalam kehidupannya. Ya, dan hal itu ditunjukkan ya tentunya ya di dalam tindakan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, ini penting ya. Seorang yang memiliki iman yang sejati ada seorang yang memiliki rendah hati. Apa itu rendah hati? Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan keuntungan buat dirinya sendiri. Tapi dia care dengan orang lain. Dia peduli dengan sama anak Tuhan yang lain. Dia mengasihi anak Tuhan yang lain. Ya, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nggak dikit-dikit senggol bacok ya, dikit-dikit merasa dirinya dilecehkan begitu, lalu dia marah, dia pukul orang. No ya. Di dalam Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, tunjukkan dirimu itu seorang yang rendah hati. Ini tentu diproses, yang belajar untuk rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tujuannya apa? Untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Jadi anak Tuhan yang memiliki iman sejati itu, dia tidak akan membiarkan persekutuannya itu dirusak oleh apapun, termasuk dirinya sendiri. Ya, dia akan berusaha menjaga kesatuan, persekutuan yang ada ini ya, persekutuan roh ini bersama dengan anak Tuhan itu dengan apa? Dengan menunjukkan rendah hati. Engkau adalah seorang yang berharga, gitu ya. Dia menunjukkan bahwa, hey, engkau itu adalah, aku mengasihi engkau, gitu ya. Engkau berharga di mata Tuhan, ya. Dia akan selalu menunjukkan sikap yang mementingkan kepentingan orang lain. Dia berusaha mengalah dalam kehidupannya, ya. Dan dia akan selalu meminimalisir ya konflik. Demi apa? Demi memelihara kesatuan roh. Karena dia cinta Tuhan. Dia mau pelihara nih tubuh Kristus ini, jangan sampai dirusak. Jangan sampai terpecah-pecah nih tubuh Kristus. Ya, jangan sampai dia menjadi bagian dari perpecahan itu. Nah, itu ya. Tentu orang-orang yang seperti ini, ya dia memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Ya, tentu orang yang memiliki pikiran dan perasaan dalam Kristus adalah seorang yang
Tentu seperti yang tadi yang di awal ya, cinta Tuhan. Dia rindu akan firman. Dia mencintai firman Tuhan. Dia selalu ingin bersekutu bersama anak-anak Tuhan untuk belajar firman. Ya. Dan selanjutnya, hidup memuliakan Tuhan. Ya. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan begini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki true saving faith, apapun yang kita lakukan, ya, karena kita memiliki pikiran dan perasaan yang seperti yang ada di dalam Kristus, ya, maka ketika kita melakukan sesuatu, kita harus hati-hati, gitu ya, nggak sembarangan kita melakukan sesuatu. Karena apa yang kita lakukan itu ada untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Jadi butuh hikmat, pengertian ilahi di sana. Ya, tentu didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 3:15a dalam versi terjemahan sederhana ya, tinggikanlah Kristus sebagai penguasa penuh di dalam hidupmu. Tinggikanlah Kristus di dalam segenap perbuatanmu, di dalam segenap perkataanmu. Apakah melalui perbuatanmu, melalui perkataanmu, Kristus dimuliakan di sana? Gitu ya, Allah dimuliakan di sana. Jadi sungguh-sungguh kita hati-hati di dalam kehidupan kita, berjaga-jaga. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang lain, tapi kita menjadi batu loncatan buat orang lain, untuk orang lain bisa memuliakan Tuhan ya. Nah, selanjutnya berdoa setiap waktu ya. Anak Tuhan sejati dia selalu memiliki kehidupan doa ya kepada Tuhan. Jadi doa itu bukan sekedar aku butuh baru aku berdoa gitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat di Lukas 11 dan Lukas 18 itu kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk persisten in prayer. Berdoa setiap hari, ya setiap waktu persisten, ya dan juga shameless, nggak malu-malu berdoa. Ya, kita mau berdoa, ya untuk apa? Doakan, ya doakan buat gereja, doakan untuk anak-anak Tuhan, doakan untuk apapun, ya kita doakan. Persisten. Juga ada pergumulan kita persisten. Juga dia nggak malu-malu, anak Tuhan tuh nggak malu-malu berdoa, shameless, ya. Seperti yang di Lukas 18 ya, shameless in prayer ya, dengan persisten in prayer, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa setiap waktu dan tidak malu-malu. Ada sebuah kehidupan doa yang kita pelihara setiap hari bersama dengan Tuhan ya, dan juga mengalami damai sejahtera dan menikmati sukacitanya Tuhan ya. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita ya, kita sudah ditebus. Dan kita juga sudah diberikan sukacita oleh Tuhan ya, melalui karyanya dan juga melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Nah, bagaimana kita menikmati itu ya, kita menikmati. Jadi anak Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan dan selalu menikmati, enjoy ya sukacita yang Tuhan berikan itu. Ada sukacita dalam kehidupannya ya. Meskipun masalah begitu luar biasa, meskipun dia hidupnya itu begitu berat dalam kehidupannya, tapi dia tidak mau ya hal itu membuat dia tidak bisa enjoy di dalam kehidupannya sebagai anak Tuhan ya. Dia tetap mau menikmati sukacita yang Tuhan berikan itu, apapun yang terjadi dalam kehidupannya ya. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Jadi anak Tuhan yang sejati selalu memiliki sukacita, selalu bisa menikmati sukacita dalam Tuhan. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Ya. Dan yang terakhir, anak Tuhan yang sejati atau memiliki true saving faith, dia selalu memberi itu dengan sukacita. Ya. Dia seorang yang cheerful giver, pemberi yang sukacita, pemberi yang cheerful. Ketika kita memberikan persembahan, ketika kita menolong orang, ya ketika kita memberi dengan apapun gitu ya, mari kita memberi dengan cheerful, dengan sukacita, bukan dengan sedih hati, bukan karena terpaksa begitu ya, bukan karena sakit gitu ya, memberi dengan rasa sakit, tapi memberi dengan
sukacita. Ya, dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah mengasihi cheerful giver, pemberi yang memberi dengan sukacita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan sukacita yang daripada Tuhan. Enjoy, ya, nikmati sukacita yang Tuhan berikan itu, ya. Nah, inilah anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang sejati. Mari kita koreksi diri kita, ya. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki true saving faith? Periksa hidup kita, ya, di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman. Tolong kami untuk kami mengoreksi diri kami. Apakah kami sungguh-sungguh memiliki true saving faith dalam kehidupan kami? Ya Bapa, biarlah kami sungguh-sungguh mengoreksi diri kami melalui kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami. Biar Tuhan tolong kami untuk kami terus diproses oleh firman-Mu, disucikan oleh firman Tuhan. Kau berkati anak-anak muda-Mu Bapa, pimpin mereka, tolong mereka dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.